Salam sehat, bahagia, dan profesional. Halo Sobat Labkes semua, welcome back to our YouTube channel di Labkes, Laboratorium Podcast. Oke, kembali lagi bersama saya Dika, host paling kece di podcast ini. Ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan lingkungan nih Sobat Labkes semua. Dalam episode ini kita akan mengulik dan juga mengupas apa aja yang dibutuhkan dalam menjaga stabilitas lingkungan, karena lingkungan saat ini adalah salah satu concern utama oleh pemerintah, dan juga kita sebagai masyarakat harus mendukung program pemerintah ini. Oke, jadi ini udah episode kedua kita untuk podcast dari Labkes. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan mengulik tentang kesehatan lingkungan. Jadi memang saat ini kita telah di era modernisasi nih yang sangat pesat. Jadi ditunjukkannya dengan kemajuan dengan adanya industri-industri di kalangan usaha seperti itu. Nah, dan untuk industri-industri ini berhubungan dengan langsung namanya lingkungan nih. Nah, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana dampak dari industri-industri ini untuk lingkungan sekitar kita. Nah, saat ini kita akan mengulik dan juga membahas bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menjaga stabilitas lingkungan. Oke, langsung saja. Ini dia salah satu staf di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Oke, sudah bergabung bersama kita di sini salah satu staf di bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Oke, selamat datang Ibu. Ya, silakan perkenalkan diri Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hajah Fadilah Marhari, SPD MSI. Saya staf di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Jabatan saya sebagai fungsional pengendali dampak lingkungan ahli muda. Oke, baik. Jadi bisa dipanggil siapa nih, Ibu Fadilah, Bu ya? Ibu Fadilah, Bu ya. Oke, boleh tahu Bu, Ibu di Dinas Lingkungan Hidup ini sudah berapa lama Bu bekerjanya? Saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup. Sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup ini kelembagaannya berawal dari Biro Bina Lingkungan Hidup di Kantor Gubernur. Kantor Gubernur, Bu ya. Dan saya sendiri hitungannya pegawai yang sudah lama, karena saya diangkat menjadi pegawai di penempatannya di Biro Bina Lingkungan Hidup Kantor Gubernur sampai sekarang. Dan juga dari struktur kelembagaan ini ada perubahan yang menangani lingkungan hidup, Biro Bina Lingkungan Hidup, kemudian Badan Pengendali Dampak Lingkungan Bapedalda, kemudian Badan Lingkungan Hidup BLH Provinsi Kalimantan Timur, dan sekarang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Jadi untuk kelembagaan organisasi ada perubahan nomenklatur. Berarti dulu kantornya memang di stay-nya di kantor gubernur, Bu ya? Ya, artinya pembentukan organisasi berarti itu baru dipindahkan ke Dinas Lingkungan Hidup seperti itu. Itu dari tahun berapa Ibu di biro tersebut? Saya semenjak di Biro Bina Lingkungan Hidup tahun 1997. Dari 97 Bu ya? Tapi kalau biro itu sudah ada semenjak tahun 1989. Itu sudah ada, Bu? Sudah ada menangani gitu, terkait tentang lingkungan hidup. Terus Bu, perpindahan dari Biro Bina Lingkungan Hidup tadi ke Dinas Lingkungan Hidup itu pada tahun berapa, Bu? Dari Biro Lingkungan Hidup ke Dinas Lingkungan Hidup? Kalau Dinas Lingkungan Hidup mulai tahun 2024. 2024 itu ada perubahan struktur organisasi itu Dinas Lingkungan Hidup. Tapi dari Biro Bina Lingkungan Hidup itu tahun 1989 sampai 97 itu Biro Bina Lingkungan Hidup. Nah, setelah itu Badan Pengendali Dampak Lingkungan 98 sampai tahun
2000. 2000. Itu Bapedalda. Bapedalda. Kemudian 2000 sampai 2024 Badan Lingkungan Hidup. Oh, gitu. Ya, kemudian telah dari 2024 sampai sekarang itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 2024 atau 2004, Bu? 2004. Sorry. Iya, 2004. Sorry. Jadi dari 2004 sampai sekarang Dinas Lingkungan Hidup. Berarti udah sekitar 25 tahun, Bu ya? 25 tahun, 25 tahun. Lah, sudah senior betul ya. Oke, Bu. Jadi sudah berarti dari tahun 97 nih sudah diangkat menjadi pegawai, Bu ya, di biro tadi. Apakah di biro tersebut ini di bidang yang sama, Bu, atau berpindah-pindah bidang nih, Bu, dulu? Saya dari Biro Bina Lingkungan Hidup, namanya juga dari start dari PNS yang jabatannya di bawah lah ya. Itu saya masih di sekretariat. Sekretariat, kemudian di Bapedalda juga di sekretariat. Kemudian di Badan Lingkungan Hidup masih juga di sekretariat. Kemudian di 2004 sampai sekarang saya menangani di teknis. Di teknisnya, Bu ya. Oke, jadi tupoksi Ibu sekarang ini sebagai apa nih, Bu? Sebagai pengawas kah atau sebagai administratifnya atau seperti apa, Bu? Sebenarnya sebelum terbitnya Permenpan 1 2023, ini artinya saya dulu di jabatan saya di staf pemantauan kualitas lingkungan. Nah, dengan berjalannya waktu, istilahnya saya dipercaya untuk mengemban amanah jabatan, saya diangkat sebagai kepala seksi pemantauan kualitas lingkungan. Dan tahun 2022 Mei 2022 semua pejabat eselon 4 itu disetarakan menjadi pejabat fungsional. Bu, ya. Jadi saya sekarang sebagai Japungnya ya. Japung. Oke, baik. Jadi memang sudah menempati jabatan fungsional ya, bukan lagi teknis yang turun ke lapangan. Tapi masih, Bu, turun ke lapangan atau gimana? Sudah jarang ya. Secara tupoksi kami tetap ke lapangan karena tugas dan kewenangan kita di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ya memang harus ke lapangan karena terkait data. Kita kalau lingkungan hidup ini kan berbicaranya tentang data, jadi nggak bisa serta-merta harus di tempat terus. Iya, Oke, itu sekilas, Bu ya, tentang perjalanan Ibu di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kita ke intinya, Bu. Jadi memang untuk menjaga stabilitas lingkungan tentunya ada program-program yang harus dijalankan nih, kita sebagai pemangku kebijakan, Ibu juga sebagai istilahnya sebagai pengawasnya. Nah, kira-kira program apa aja sih, Bu, yang sudah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga stabilitas lingkungan, khususnya di daerah Kalimantan Timur ini? Oke, silakan, Bu, bisa ke kamera. Mohon maaf, ini sebelumnya karena program di Dinas Lingkungan Hidup ini kan banyak ya. Betul. Mungkin secara general aja, Bu, secara garis umumnya. Gitu. Artinya kalau di Dinas Lingkungan Hidup yang pastinya yang sesuai di bidang saya yaitu program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, di dalam program kegiatan itu berkaitan dengan emisi karbon, kemudian gas rumah kaca, kemudian juga aksi mitigasi perubahan iklim, kemudian yang penting dan menjadi visi dari Bapak Gubernur yaitu terkait indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, di situ sesuai bidang yang saya emban, ini kegiatan rutin yang harus dilakukan yaitu pemantauan kualitas lingkungan. Nah, di situ terdiri dari pemantauan kualitas udara, ambien, kemudian pemantauan kualitas air sungai atau air permukaan, kemudian pemantauan kualitas air laut, kemudian juga terkait indeks kualitas lahan. Karena di situ dari output kegiatan itu juga nantinya sebagai data untuk perhitungan IKLH. IKLH-nya, Bu ya. Jadi capaian pemerintah, Bu ya, tentunya. Capaian pemerintah, dan kami informasikan dari tahun ke tahun. Jadi indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur ini capaiannya masih dalam kategori baik. Masih baik, Bu ya. Jadi memang salah satu program itu melaporkan ke pusat, Bu ya, bagaimana pemantauan lingkungan di provinsi masing-masing, dan salah satunya tadi IKLH. Apa, Bu, kepanjangan IKLH, Bu? IKLH itu indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi kalau untuk provinsi ini ada 4 indikator yang harus
dipenuhi, yaitu indeks kualitas air. Nah, di situ pemantauan terhadap air sungai, kemudian indeks kualitas udara itu. Nah, di situ juga terkait udara di 10 kabupaten kota, kemudian indeks kualitas air laut, yang mana kabupaten kota yang memiliki pesisir laut. Nah, ini kita provinsi berwenang untuk melakukan pemantauan. Selain itu juga indeks kualitas lahan, ini tentunya di kabupaten kota yang memiliki data itu. Jadi memang secara garis besar itu adalah program utamanya Bu ya dalam melakukan pemantauan lingkungan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH Bu ya. Nah, saya tambahkan lagi sesuai bidang yang pengendalian pencemaran ini, kita program rutin setiap tahun juga dilakukan, yaitu penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Ini penilaian kinerja ini dari sektor pertambangan batubara, kemudian sektor industri jasa, kemudian perkebunan, APATI. Kita menilai ke beberapa perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Terkait pengelolaan lingkungannya, baik itu aspek pengendalian pencemaran air, kemudian udaranya, kemudian juga emisi udara. Jadi sangat kompleks untuk penilaian. Betul. Jadi memang semua sektor Bu yang dilaporkan ini. Jadi memang dalam programnya apakah kegiatan-kegiatan ini melakukan pencemaran lingkungan atau tidak, seperti itu ya. Jadi memang program utamanya seperti itu. Jadi program ini setelah Bapak Gubernur memberikan anugerah untuk proper ini sesuai tingkatan ketaatan perusahaan. Ini ada. Jadi ada. Betul. Hijau. Jadi ada kategorinya Bu ya. Ada kategorinya. Misalnya perusahaannya sudah label merah, ini perusahaannya udah kuning, ini masih hijau, seperti itu ya. Jadi kalau yang biru, hijau, merah ini artinya untuk ketaatan peraturan lingkungan dan dan tentunya kalau misalnya sudah diambang batas atau melewati batas maksimum, pasti bakal dicabut ya izinnya, seperti itu Bu ya, atau seperti apa Bu? Apakah dilakukan evaluasi atau gimana? Ya, tentunya kalau perusahaan yang sekiranya tidak taat terhadap lingkungan, yang pastinya kami harus melakukan pembinaan. Pembinaan ya. Sekiranya kondisi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, tentunya kami provinsi juga menegur dan memberikan sanksi. Administrasi. Sanksi paksaan atau administrasi atau Tapi tetap ya, jika ada istilahnya yang tidak ditaati, pasti ada sanksi yang berlaku ya untuk perusahaan tersebut. Kalau sekiranya tidak dari sanksi yang sudah ditetapkan, kalau tidak melakukan progres atau tindakan, akhirnya nanti menjadi pembekuan izin usahanya Bu ya, seperti itu. Betul. Dan tentunya ini menjadi tentunya Bu ya, menjadi perhatian bagi pemerintah karena memang lingkungan ini sangat berdampak, apalagi bagi pegiat-pegiat industri ataupun pelaku usaha, seperti itu Bu ya. Jadi tadi sudah kita bahas nih Bu, program-program apa aja yang dilakukan. Nah, tentunya dalam program ada acuannya nih Bu, ada istilahnya ada kebijakan yang harus kita ikuti. Nah, kira-kira kebijakan apa aja sih Bu, atau peraturan apa aja yang menjadi acuan kita untuk menjaga stabilitas lingkungan? Kalau terkait acuan untuk menjaga kualitas lingkungan, yang pastinya acuan kami Undang-Undang 32 tahun 2009. Undang-Undang 32 tahun 2009. Itu undang-undang pemerintah berarti Bu ya? Ya, betul. Selain itu juga peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ sudah komplit, sudah termuat Bu ya. Termuat semuanya terkait udara, kemudian kualitas air, kemudian air laut, kemudian pengelolaan limbah B3 maupun non B3, terkait perizinan. Ini peraturan pemerintah 22 2021 satu jagat. Sudah semuanya juga ya. Selain itu juga kita di Provinsi Kalimantan Timur juga ada Perda nomor 2 tahun 2011 terkait pengelolaan kualitas lingkungan itu, kemudian juga Perda 1 tahun 2014 tentang PPLH.
turunan dari pusat tadi Bu ya. Oke, jadi memang ada beberapa ya, nanti bakal kita list nih apa aja istilahnya yang menjadi acuan atau kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas lingkungan. Oke, tadi udah mengatur nih, udah istilahnya, dan di dalam peraturan tersebut sudah dirincikan Bu ya per pasal-pasalnya ya. Bagaimana, terus juga teknisnya seperti apa, terus apa aja yang harus dilakukan itu sudah termuat dalam peraturan tersebut ya. Yang khususnya kalau Perda 02 tahun 2011 ini mengatur pelaku usaha. Pelaku usaha Bu ya. Air limbahnya. Air limbah ya. Emisi udara. Emisi udaranya, oke. Air permukaannya. Betul. Sudah mengatur. Oke, jadi tentunya dalam peraturan tersebut ada batasan-batasan nih Bu. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus diperiksa Bu dalam peraturan tersebut yang menjadi salah satu acuan lah utama bagi pelaku usaha ini? Apa sih yang harus dilaporkan gitu nah Bu dalam menjaga stabilitas lingkungan tadi? Untuk pelaku usaha atau badan usaha yang bergerak di bidang sektor pertambangan, batu bara, kemudian industri maupun perkebunan HPATI, tentunya dia di dalam persetujuan lingkungan itu ada acuan yang harus dilakukan atau kewajiban yang harus dilakukan terhadap pengelolaan lingkungan. Nah, di dalam pengelolaan lingkungan tersebut, di dalam dokumen persetujuan lingkungan itu ada laporan RKL-RPL, yang mana laporan RKL-RPL itu harus dilakukan oleh pelaku usaha, baik itu terkait pengendalian pencemaran air, kemudian terkait pengendalian pencemaran udara, kemudian terkait emisi udara, kemudian terkait lahan terganggunya, artinya berdasarkan sektor atau bidangnya ya. Yang dan yang pasti tadi di dalam RKL dan apa tadi Bu? RKL dan RPL-nya yang harus dilaporkan yang berhubungan dengan laboratorium nih Bu. Yang berhubungan dengan laboratorium tadi pemeriksaan air, terus udara, emisi udara, dan air laut, air permukaan, air sungai. Jadi memang berhubungan dengan apa yang dikeluarkan dari usaha tersebut Bu ya. Misalnya dalam usaha tersebut mengeluarkan limbah cair, ya berarti yang harus diperiksa airnya. Kalau misalnya emang dalam pelaku usaha tersebut bisa mencemari udara, misalnya ada emisi gas buang atau apa, yang harus diperiksa udaranya, seperti itu Bu ya. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dikeluarkan oleh usaha tersebut yang kira-kira berpotensi ini untuk mencemari lingkungan. Oke, seperti itu. RKL ini dilakukan entah itu per triwulan, entah itu per semester, laporan harus disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Gitu. Juga bisa dilaporkan melalui simpel ya. Sosialisasikan ke pelaku usaha untuk memudahkan dia tidak mengurangi. Oke, jadi sudah ada aplikasi khusus Bu ya. Jadi pelaku usaha ini tinggal mengupload, tinggal nginput itu di aplikasi tersebut. Oke, jadi emang udah memudahkan ya. Jadi tidak perlu misalnya harus datang ke DLH lapor bawa hasil gitu Bu ya. Jadi monitoringnya mungkin melalui aplikasi tersebut ya. Tapi memang sebelumnya dulu ada dokumen laporan berupa hard copy-nya, tapi karena lingkungan kan paling tidak mengurangi kertas. Iya, betul. Melalui betul. Jadi istilahnya secara digital Bu ya. Oke, dan tentunya ada syarat-syarat tertentu dalam melaporkan tersebut Bu ya. Enggak serta-merta harus melaporkan seperti ini, seperti itu ya. Oke, tadi sudah nih Bu kita bahas tentang pengujian laboratoriumnya. Nah, kita bahas ke laboratoriumnya nih Bu. Apa sih Bu syarat laboratorium ini bisa melakukan pengujian? Apakah ada syarat tertentu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau dari DLH tersendiri? Itu seperti apa Bu kalau untuk laboratoriumnya? Kalau laboratorium yang menjadi syarat untuk melakukan pengujian yang pastinya akreditasi. Sudah terakreditasi Bu ya. Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan lebih disarankan lagi terregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Baik. Itu kalau sudah terregistrasi kan pengakuan secara nasional, betul Bu. Itu dari sarprasnya, baik itu dari metodenya gitu Bu ya. Baik itu dari SDM-nya, betul. Baik itu dari kalibrasi peralatannya. Betul. Semuanya
sesuai standar operasional betul prosedur. betul. Oke, jadi memang dua nih Bu ya. Mungkin dua syarat utama bagi laboratorium bisa melakukan pengujian itu adalah sudah terakreditasi dan juga sudah teregistrasi seperti itu. Dan untuk akreditasi ini diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Dan juga untuk registrasinya udah teregistrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Republik Indonesia Bu ya. Jadi secara legalitas itu sudah ada izinnya ya. Oke, dan kira-kira nih Bu, apakah ada sebab nih misalnya kita melakukan pengujian di laboratorium yang belum terakreditasi atau teregistrasi nih, apakah hasil tersebut bisa digunakan atau tidak? Gitu Bu. Kalau hasil dari pengujian laboratorium bisa digunakan atau tidak, artinya kalau kita berbicara apa dulu, pemantauan itu keperluannya untuk apa dulu. Kalau seperti yang kami lakukan sesuai tugas fungsi terkait pemantauan kualitas lingkungan karena untuk data indeks kualitas lingkungan hidup, jadi akreditasi dan registrasi itu menjadi syarat Bu ya. Karena memang sih di Provinsi Kalimantan Timur itu untuk laboratorium memang jumlahnya masih terbatas Bu ya. Jadi kami berharap ya memang untuk laboratorium yang akreditasi dan registrasi itu sudah dilakukan laboratorium ya. Karena mungkin jadi pertimbangan juga Bu ya dalam verifikasi tentunya karena yang jelas kalau sudah terakreditasi itu sudah tertelusur tentunya Bu ya, istilahnya secara tadi yang Ibu sebutkan metode, alat saprasnya, terus kalibrasi alat dan SDM-nya pasti sudah tertelusur. Berbeda dengan yang belum akreditasi tadi karena ya kembali lagi itu lebih ke validitas hasilnya lagi Bu ya seperti itu dan keakuratan datanya betul. Oke, jadi mungkin itu ya tadi salah satu persyaratan laboratorium lingkungan bisa melakukan hasil pengujian karena itu salah satu pertimbangan dalam proses verifikasi hasil dari pelaku usaha tersebut. Oke, baik. Oke, selanjutnya Bu, kira-kira kenapa sih Bu diperlukannya pengujian laboratorium? Apa sih kira-kira alasan besar nih pengujian laboratorium ini sangat mendukung dalam penjagaan atau dalam menjaga stabilitas pencemaran lingkungan seperti itu Bu? Laboratorium sangat diperlukan atau sangat mendukung terkait stabilitas lingkungan yang tentunya berbicara dengan lingkungan ini kan sangat kompleks ya. Jadi dengan adanya laboratorium ini kan ketersediaan data terkait kualitas lingkungan, baik itu kualitas air, kualitas udara, baik itu polusi udara, baik itu tingkat kebersihan, maupun getaran, keterburuan. Jadi kalau tidak diuji di laboratorium tentunya kan tidak tahu. Iya betul, tidak ada datanya jadinya Bu-nya ya. Analisa kualitas lingkungan betul. Karena memang saking kompleksnya tadi memang harus melakukan pengujian tadi. Kayak misalnya ada parameter-parameter tertentu yang memang harus diuji di laboratorium tadi Bu ya. Oke, betul. Dengan diuji melalui laboratorium kan mengetahui kualitas. Apa sih yang dilakukan? Iya, betul. Parameter yang diuji ini berapa sih hasilnya? Iya, betul. Sudah sesuai standar atau tidak seperti itu Bu ya. Betul, ada buku harus dipatuhi, betul. Selain itu juga dari hasil uji laboratorium kan bisa sebagai bukti kalau terjadi pencemaran kasus. Betul. Ini kan kalau sudah masuk di ranah hukum ini kan sebagai barang bukti juga Bu ya. Kalau misalnya memang hasil ini adalah apa yang terjadi saat itu seperti itu ya. Sebagai bukti. Betul. Perusahaan kami tidak melampaui batas parameter. Betul. Kan bisa dijadikan bukti untuk penanganan kasus. Jadi laboratorium sangat berperan penting Bu ya, sangat berperan penting untuk istilahnya mengetahui apakah
lingkungan ini stabil atau tidak seperti itu Bu. Apakah tercemar atau tidak dengan tadi menunjukkan parameter-parameter yang mungkin bisa dibilang berpotensi mencemari lingkungan Bu ya, seperti itu. Oke, tadi sudah kita ulik nih Bu secara dalam bagaimana teknisnya dan juga bagaimana peraturan dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir nih Bu, harapan Ibu nih kira-kira kita sebagai pemangku kebijakan, sebagai pemerintah dan juga masyarakat ke depannya seperti apa nih buat lingkungan seperti itu Bu? Harapan saya terhadap saya sendiri sebagai aparatur sipil daerah maupun juga pemangku kepentingan terkait stabilitas lingkungan hidup, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Berperan semua pihak. Betul. Dan juga harus saling menjaga, kemudian juga saling mematuhi apa yang menjadi rambu-rambu kita di dalam pengelolaan kualitas lingkungan, dan tentunya juga kita sebagai warga negara yang baik harus saling bahu-membahu. Betul. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Betul. Oke, jadi memang semua sektor ini berperan penting Bu ya. Jadi dari pemangku kebijakan, sebagai kita juga sebagai istilahnya sebagai laboratorium yang melakukan hasil, dan juga tentunya dari sebagai pengguna ataupun sebagai agennya lah yang istilahnya berpotensi mencemari lingkungan untuk menjaga Bu ya tentunya. Tidak gitu. kalah penting kita harus punya komitmen dan kepedulian dan kesadaran. Oke, jadi itu tuh pesannya, harus berkomitmen dan juga bisa sadar untuk menjaga lingkungan kita Bu ya. Oke, baik, mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan untuk teman-teman semua nih, silakan disampaikan nih Bu, terbuka. Ya, terkait laboratorium PESDA yang sesuai kami berkunjung ke sini, kami berharap laboratorium ini tetap eksis. Betul. Kemudian juga sesuai aturan yang menjadi pedoman, apalagi sudah terakreditasi dan terregistrasi, dan tentunya ini kami akan menjalin kerjasama dan laboratorium tetap dipertahankan dan jika memungkinkan ditingkatkan. Oke, siap. Oke, jadi tentunya harapan besar kita sebagai pemerintah tentunya bisa bersinergi dan berkolaborasi Bu ya. Betul. Dan tentunya lingkungan ini adalah salah satu hal yang penting nih, karena kita akan selalu bersinggungan dengan lingkungan, karena kelingkungan ini dampaknya akan panjang Bu ya, dan tidak hanya kita yang merasakan seperti itu, dan yang merasakan anak cucu kita dan juga masyarakat ke depannya seperti itu. Memang kalau lingkungan hidup ini kita berbicara secara kompleks. Betul, iya. Dan juga dampak dari semua kegiatan ini bertambah ke kita. Betul. Hidup orang betul Bu. Jadi harus saling berperan. Betul. Dan saling bersinergi. Oke, baik, mungkin itu pembicaraan kita hari ini untuk di bidang kesehatan lingkungan nih sudah kita bahas secara tajam Bu ya, kita kupas juga bagi teman-teman semua, bagi sobat Labkes semua. Tentunya harapan kita untuk bisa tadi berkomitmen dan juga sadar dan peduli terhadap lingkungan. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk sesi ini kita cukupkan. Terima kasih kepada Ibu Fadilah ya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat Bu ya, bagi semua orang, dan juga tentunya menambah wawasan dan juga ilmu nih bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman ataupun sobat Labkes semua yang harus menjaga lingkungan sekitar kita seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu Ibu, dan semoga dilancarkan terus semua kegiatan, dan juga tentunya kita harus bersama-sama demi menjaga lingkungan kita. Oke, ada yel-yel atau apa Bu? Dinas lingkungan hidup atau apa, salam apa gitu? Kalau di Dinas Lingkungan Hidup, salam lestari. Salam lestari ya. Oke, salam lestari. Oke, jadi teman-teman, salam lestari ya. Tentunya jangan lupa jaga terus lingkungan kita demi masa depan kita. Oke,
Thank you. Di sesi kedua ini kita akan membahas tentang instansi pendukungnya nih untuk menjaga stabilitas lingkungan dan juga sebagai bahan untuk laporan pelaku-pelaku usaha dan juga pelaku industri untuk menjaga stabilitas lingkungan. Dan tentunya di sini yang berperan penting adalah laboratorium. Nah, di sini sudah kita bersama salah satu expertnya nih di bidang laboratorium untuk membahas bagaimana teknis ataupun sistematika laboratorium ini dalam melakukan pengujian dalam pemantauan lingkungan. Sudah bersama kita di sini penyelia dari Laboratorium Kimia Lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Ya, selamat pagi ya. Siapa namanya Kak? Purni. Kak Purni ya. Oke. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, nama, terus jabatan di UPTD Labkes Prof Kaltim ini sebagai apa, terus juga bolehlah ceritakan pengalaman bekerja di sini seperti apa. Silakan. Oke. Halo Sobat Labkes, perkenalkan nama saya Purniati Maklim, biasa dipanggil dengan Purni. Jabatan saya sebagai penyelia Laboratorium Kimia Lingkungan. Saya bekerja di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur semenjak tahun 2010 sampai sekarang. Dari masuk ke Labkes saya sudah berada di laboratorium kimia sampai sekarang dan tidak pernah di rolling. Oh, gitu ya. Oke. Ini udah dari awal kerja di sini sudah di laboratorium kimia ya. Enggak pernah di rolling. Untuk basic pendidikannya apa Kak? Untuk Kakak sendiri? Saya analis kesehatan. Analis kesehatan ya. Disebut TLM sekarang. TLM ya. Jadi memang salah satu kompetensi ATLM itu adalah melakukan pengujian di laboratorium kimia ya Kak ya. Jadi memang sudah berpengalaman dari tahun berapa Kak? 2010. 2010. Jadi sudah 13 tahun ya. Iya, sudah 13 tahun. Aduh, sangat senior ini kayaknya, sangat sepuh. Sudah sepuh ya. Oke Kak, jadi tadi udah bercerita nih basic pendidikan dan lain mengenai pengalaman juga selama di Labkes. Tentunya Labkes ini juga terus berkembang ya Kak ya, dalam dari segi pengujian dan juga dari segi metodenya. Nah, kira-kira Labkes ini sudah melakukan pengujian laboratorium untuk kimia lingkungan itu sudah mulai kapan Kak? Dari SK Gubernur nomor 109 tahun 1993 yang saat itu bernama Balai Laboratorium Kesehatan Samarinda sudah mulai melakukan pengujian untuk lingkungan. Untuk lingkungan ya. Jadi sudah dari tahun 93 udah berjalan 20 tahun ya. Ya, sekitar 20 atau berapa tahun nanti dihitung sendiri ya teman-teman Sobat Labkes semua. Pokoknya udah lama lah intinya Labkes ini untuk pengujian laboratorium. Nah, dari SK tersebut itu sudah menunjukkan nggak ya bahwa Labkes ini ditunjuk sebagai laboratorium pengujian ya untuk kimia lingkungan. Jadi dari segi pengalaman juga Labkes Prof Kaltim ini sudah sepuh juga ini untuk melakukan pengujian ya, karena mungkin salah satu atau satu-satunya pada saat itu untuk lab perujuk untuk lingkungan ya. Yang untuk instansi pemerintah. Untuk instansi pemerintah satu-satunya dulu ya pada saat itu. Oke. Jadi sudah dari tahun 93 udah ditunjuk nih. Jadi bisa dibayangkan betapa seniornya Labkes Prof Kaltim ini untuk pengujian laboratorium. Nah, kemudian pada tahun 2009 yang saat itu nomenklaturnya berubah menjadi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan akreditasi untuk laboratorium penguji gitu. Oke, jadi dari 2009 itu sudah terakreditasi untuk laboratorium penguji di 17025 ya di ISO 17025 dan itu adalah produk dari Komite Akreditasi Nasional Kak ya. Oke, jadi dari 2009 tuh istilahnya sudah terstandar Labkes ini untuk melakukan pengujian laboratorium lingkungan. Nah, jadi tadi sudah kita tarik ke belakang nih, bagaimana sih latar belakang Labkes ini dalam melakukan pengujian lingkungan. Nah, sampai sekarang nih Kak, dari tahun 93 sampai sekarang tentunya
terus melakukan pengembangan ya dari pengujian lingkungan. Nah, untuk di Labkes sendiri ini kemampuannya apa aja nih Kak untuk pengujian lingkungannya? Apakah cuma bisa periksa air atau kan tadi sebelumnya yang sudah disebutkan sama Dinas Lingkungan Hidup bahwa indikator stabilitas lingkungan itu adalah pengujian air, pengujian udara, pengujian emisi dan juga pengujian makanan. Nah, kira-kira kemampuan Labkes ini udah sesuai atau enggak nih Kak sama istilahnya yang dimau oleh DLH? Kalau untuk saat ini sih sudah hampir bisa, semuanya rata-rata sudah bisa. Sudah bisa semua ya Kak. Jadi apa aja nih Kak yang bisa diuji? Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang pertama bisa melakukan pengujian kualitas lingkungan, baik itu kualitas air, badan air, air limbah, air minum, hygiene sanitasi, dan air kolam renang. Kemudian itu dari segi airnya ya? Ya, untuk kualitas air. Kemudian untuk mikrobiologinya juga bisa. Bisa ya, di air tadi ya. Di Jadi air tadi. kemampuan Labkes ini bisa menguji dalam bidang kimia fisika, dan dan juga mikrobiologinya. Ya. Oke, tadi sudah disebutkan nih untuk airnya apa aja yang bisa. Nah, selain air apa aja nih Kak? Udara. Udara ya. Ambien, Nah, udara apa aja nih istilahnya parameter pengujian yang bisa diperiksa? Untuk udara ambiennya, kalau untuk gas bisa SO, NO, CO sama oksidan. Oke, jadi gas itu semua gas untuk ambien bisa ya. Terus selain gas apalagi Kak? Ada emisi, kebisingan, sama pencahayaan. Selain itu ada lagi untuk udara? Udah, itu aja. Partikulat. Partikulat ya. Jadi tadi untuk gasnya bisa, untuk emisi bisa, partikulat atau debu itu TSP, PM2,5 sama PM10. Oke, dari semua parameter untuk parameter partikulat atau debu itu udah bisa semua ya. Terus selain tadi pencahayaan ya, oke. Jadi tadi sudah bisa disimpulkan bahwa untuk udara kemampuan Labkes itu sudah bisa semua dari segi pengujian gas, pengujian partikulat atau debu, terus pengujian emisi dan juga pengujian dari pencahayaannya. Oke, selain udara ada lagi enggak Kak kemampuan yang bisa yang menyangkut dengan pengujian laboratorium? Untuk mikrobiologi bisa sensitivitas, kemudian sama untuk usap ruangan. Oke, jadi swab instrumen ya. Oke, jadi kayak misalnya usap dinding, usap linen, usap alat makan gitu-gitu ya. Itu juga udah bisa ya. Sama makanannya juga bisa yang untuk mikrobiologi. Nah, untuk kimianya juga bisa. Oke, jadi dari tadi air, udara, makanan ya, dan makanan tadi bisa disebutkan bahwa dari segi mikrobiologi dan juga apanya tadi Kak? Kimianya ya tadi udah bisa semua. Nah, untuk parameter kimianya untuk makanan apa nih Kak? Biasanya berupa bahan tambahan makanan kayak boraks, formalin sama pewarna. Oke, jadi sekarang lagi banyak juga yang periksa logam pada makanannya juga. Pada makanan ya. Oke, jadi kami sudah bisa destruksi untuk dari padatan untuk diperiksa logamnya udah bisa. Udah bisa ya. Oke, jadi tadi dari segi bahan tambah pangan kayak pengawet, pewarna, pemanis itu bisa semua ya. Terus dari segi pengujian logamnya juga udah bisa ya untuk pengujian makanannya. Oke Kak, selain dari segi tadi yang 3 tadi ada lagi enggak Kak kemampuan Labkes yang bisa istilahnya yang bisa membantu masyarakat ini untuk melakukan pengujian gitu? Nah, mungkin untuk penelitian bisa. Penelitian bisa ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ataupun yang lagi kuliah yang lagi menempuh perkuliahan yang membutuhkan hasil pengujian laboratorium untuk pengujian makanan, pengujian udara, pengujian air itu bisa semua ya di tempat kita. Juga bisa untuk identifikasi sampel yang unknown, yang belum bisa diketahui, mau diteliti isinya apa aja sih gitu bisa. Nanti kita pakai alat namanya LC-RMS. Nah, Nah, tadi sudah kita bahas mengenai kemampuan pengujian nih. Kira-kira kita untuk UPTD Labkes ini sudah punya alat apa sih Kak yang mendukung dalam pengujian lingkungan di sini? Kalau untuk lingkungan yang pertama untuk logamnya kita udah pakai alat ICP-MS yang sensitivitasnya tinggi, kemudian limit
tesnya sampai PPT. PPT ya, jadi sudah paling kecil Udah ya, paling sudah kecil. istilahnya komponen paling Iya. kecil dari Iya. pengujian. Nah, selain tadi bisa membaca limitnya paling rendah, itu apa nih Kak untuk ICP ini? Dia bisa baca semua logam dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Oke, jadi dari segi efektivitas waktu Iya, ya. iya. Jadi biasanya kan pengujian untuk logam ini menggunakan AS ya AS sebelumnya ya yang Kak ya. pakai lampu biasanya, Pakai lampu katoda ya. Dan juga dalam pengujian HAS ini biasanya Harus satu per parameter. Jadi satu selesaikan dulu, Kalau ya. ICP ini satu sampel bisa sudah langsung semua semua, logam. iya, Nah, jadi efektivitas waktunya juga lebih cepat penggunaan ICP ini. Benar. Oke, selain ICP ada lagi Kak untuk istilahnya alat-alat yang mendukung secara modern nih. Yang modern, yang untuk alat yang paling terbaru yang dimiliki sama UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kaltim yaitu yang tadi LC-HRMS. LC-HRMS tadi ya, yang bisa Iya. mengetahui sampel unknown ataupun yang tidak diketahui. Jadi iya. sampel yang masuk ini kita mau tahu nih Iya, kandungannya iya, apa benar. dari segi bahan kimianya Kak ya. benar. Mau tahu nih, terus juga itu sudah kira-kira untuk interpretasi hasilnya itu gimana Kak? Apakah berupa kualitatif, positif, negatif, ada atau enggak, atau ada nilainya nih, ada kadarnya? Untuk sementara masih untuk tahu kualitatif. Kualitatifnya ya. Jadi misalnya mau tahu nih dalam makanan ataupun produk ini ingin mengetahui apa aja isinya, apakah ditemukan borak misalnya. Misalnya boraknya berarti nanti diinterpretasikan hasilnya positif seperti itu ya, ada atau tidak Ada atau gitu tidak, ya. iya. Oke, selain itu Kak ada lagi enggak yang mendukung pengujian lingkungan di sini? Kemudian ada alat microwave digesti yang tadi untuk digesti sampel padatan untuk dibaca logamnya. Oh, jadi preparasinya ya, Iya, untuk preparasi, membaca untuk padatannya, mendukung, iya. untuk mendukung, untuk sebelum dibaca Ke di alat ICPMS di alat tadi. ICPMS tadi ya. Ya, tadi tuh sudah disebutkan ya Kak untuk alat-alat yang menyokong di laboratorium kimia lingkungan. Nah, dan juga istilahnya improvement ini juga untuk dari segi yang lain juga tentunya, karena istilahnya pemeriksaan lingkungan ini bereratan nih antara kimia dan juga mikrobiologinya. Nah, kira-kira dari segi mikrobiologinya ini apa nih Kak untuk improvement yang dilakukan oleh UPTD Labkes Prof Kaltim? Oke, untuk mikrobiologinya kami mempunyai alat MALDI-TOF untuk identifikasi bakteri yang secara cepat. Kemudian mempunyai alat untuk pemeriksaan kualitas air RO yaitu endotoksin. Oke, jadi dari segi mikrobiologi tadi sudah disebutkan bahwa UPTD Labkes itu punya MALDI-TOF yang istilahnya membaca ataupun mengidentifikasi bakteri secara cepat ya. Terus juga untuk yang saat ini sedang lagi dibutuhkan nih untuk rumah sakit itu adalah pengujian air RO. benar. Nah, air RO ini parameter yang diperiksa adalah endotoksin. Benar. Dan satu-satunya di Kalimantan Timur adalah UPTD Labkes Prof Kaltim yang bisa melakukan pengujian endotoksin di air RO untuk hemodialisa ya. benar. Nah, tadi sudah disebutkan nih bahwa dari segi metode, dari segi alat, dan juga dari segi SDM-nya sudah selalu diimprove oleh UPTD Labkes Prof Kaltim. Jadi untuk teman-teman ataupun sobat Labkes semua sudah tidak diragukan lagi ya Kak ya untuk melakukan pengujian, karena sudah semuanya bisa gitu. Oke, selain itu Kak, untuk selain untuk pengujian tadi kimia lingkungan, terus mikrobiologi, pemeriksaan air, udara, makanan dan lain-lain, ada lagi nggak sih Kak yang ada di UPTD Labkes Prof Kaltim ini? Nah, kami sedang mengembangkan untuk lab pemeriksa halal. Oke, laboratorium pemeriksa halal ya, atau LPH. LPH. Jadi LPH ini, nah kira-kira dalam LPH ini kemampuan untuk pengujian laboratoriumnya ini apa Kak? Nah, kami bisa melakukan pemeriksaan untuk DNA babi dan alkohol. Oke, jadi improvement juga untuk pengujian ini khususnya mungkin di makanan Di ya. makanan, Untuk sementara iya. di makanan ya. Jadi dalam pengujiannya makanan itu tentunya perlu ada sertifikasi halal. Iya, benar. Nah, dan sertifikasi halal ini memerlukan
istilahnya pendukung lah, Iya. dan pendukung ini adalah hasil dari pengujian laboratorium tentunya. Nah, tapi kalau kita pakai alat LC HRMS yang tadi, kita nggak hanya untuk tes deteksi DNA babi, tapi untuk yang hewan lain juga bisa, misalnya tikus gitu. Oh gitu ya. Ya, bisa. Oh, jadi bisa kita tahu Iya, ya apa aja yang ada di dalam Kandungan makanan makannya. tersebut. Nah, sudah istilahnya sudah sangat spesifik nih. Jadi kemampuan UPT Labkes Prof Kaltim ini memang selalu berkembang karena sementara ini kan apa-apa harus dikirim ke Jawa sampelnya, dan juga harus dikirim dalam waktu yang lama, menunggu waktu yang lama untuk hasil dan lain-lain. Nah, jadi di sini istilahnya salah satu program dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentunya adalah memudahkan dari masyarakat untuk melakukan pengujian, khususnya di bidang lingkungan dan juga di bidang halal tadi ya. Iya. Oke, terus Kak, tadi sudah kita bahas nih apa aja kemampuan Labkes yang sudah istilahnya nggak usah diragukan lagi lah ya kemampuannya seperti apa, karena ya udah bisa menginclude semuanya nih. Nah, dengan kemampuan-kemampuan tadi yang sudah dibahas yang dimiliki oleh UPT Labkes Prof Kaltim, memang seiring berjalan dengan waktu, lab-lab yang lain nih selain UPT Labkes Prof Kaltim itu juga sudah mulai berkembang tentunya ya Kak ya. Apa aja pemeriksaan yang sudah bisa dilakukan oleh lab-lab lain maupun itu di bidang instansi pemerintahan ataupun di swasta. Nah, kira-kira keunggulan apa sih Kak yang dimiliki UPT Labkes Prof Kaltim ini untuk sebagai laboratorium pengujian lingkungan? Oke, keunggulan yang pertama yaitu mutu. Jadi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tentunya menjaga mutu yaitu dengan akreditasi 17025 2017 untuk laboratorium penguji. Oke, yang tadi sudah disinggung di awal tadi Kak ya, Ya, bahwa benar. dari tahun 2009 sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Ya. Oke, selain itu Kak, untuk menjamin mutu, apalagi sudah improvement ataupun perkembangan yang dilakukan oleh Labkes ini? Yang kedua, hasil pengujiannya kami selesai dalam waktu 14 hari kalender atau 10 hari kerja. 10 hari kerja ya, jadi cepat nih hasilnya dan didukung tadi oleh alat-alat yang memang secara efisiensi waktu itu cepat. Oke, tadi sudah tuh mutu terjamin, terus juga waktu penyelesaian yang cepat, apalagi tuh Kak selain Nah, itu? yang ketiga mungkin harga kali ya. Harga ya, Nah, oke. Karena kan kita instansi pemerintah pastinya, jadi lebih murah lah dari Oke, untuk yang oke. swasta ya. Harga bersaing ya. Iya, tapi Oke. kami mesti menjamin mutu Oke, gitu. jadi harga murah, mutunya juga pasti Tetap terjamin. terjamin. Jadi tadi tentunya selain yang tadi disebutkan bahwa dari segi harga itu murah untuk tarif yang ditentukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, selain itu Kak, kira-kira untuk Labkes Prof Kaltim ini apa lagi nih improvementnya? Nah, yang untuk sobat-sobat Labkes yang untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan, tentunya UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sudah menjadi laboratorium yang terregistrasi oleh KLH. KLH ya. Oke, jadi tadi sudah secara mutu sudah terakreditasi oleh KAN dan juga sudah terregistrasi ya sebagai lab lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, oke, tadi sudah disebutkan juga nih bahwa akreditasi dari Labkes Prof Kaltim ini sudah terakreditasi oleh KAN juga dan juga terregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, kira-kira Kak, alasan ataupun latar belakang kenapa sih laboratorium itu harus ada akreditasi, harus ada registrasi, itu kenapa? Nah, kami mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Permen LH nomor 20 tahun 2021. Oke, jadi menurut peraturan tersebut bahwa lab yang melakukan pengujian lingkungan harus terregistrasi dan juga terakreditasi Kak ya. Nah, jadi secara mutu dan juga secara legalitas laboratorium lingkungan di UPT Labkes Prof Kaltim ini sudah sesuai ya. Karena memang menurut informasi juga untuk laboratorium lingkungan yang terregistrasi dan terakreditasi itu cuma ada 10 di Samarinda Kak ya. Dan salah satunya adalah UPTD Labkes Prof Kaltim. Nah, jadi sudah tidak diragukan, tadi sudah disebutkan nih, mutu sudah terjamin karena sudah terakreditasi dan terregistrasi.
Terus hasil cepat Ya. tentunya karena alat-alat tadi sudah didukung oleh alat yang efisien dalam segi waktu. Terus dari segi harga Kak ya, harga cincai lah cincai. Oke, jadi dari segi harga itu kita bisa bersaing Kak ya, karena istilahnya dari instansi pemerintahan tentunya bakal apapun itu bakal disubsidi. Cuma ya memang dari segi program memang untuk lingkungan ini belum ada program yang menggratiskan Kak ya. Betul. Jadi kan memang dari segi regulasi juga belum ada program dari pemerintah ataupun dari Kementerian Lingkungan Hidup yang belum menggratiskan biaya pengujian ini. Bagi Sobat Labkes yang membutuhkan pengujian di bidang lingkungan, kami bisa memfasilitasi kebutuhan Sobat Labkes semua. Jadi jangan salah pilih ya. Oke, tadi sudah disebutkan nih buat Sobat Labkes semua yang membutuhkan ya, tentunya bisa mempercayai UPT Labkes Prof Kaltim sebagai mitra untuk melakukan pengujian laboratorium ataupun pengujian kualitas lingkungan. Oke, baik, kita sudah di penghujung podcast ini. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk subscribe, like, and comment, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya buat notifikasi. Oke, baik, terima kasih buat Kak Purni sudah bergabung dengan kami hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu Kak ya. Tentunya semoga sehat-sehat dan juga sukses terus. Oke, baik, terima kasih Sobat Labkes semua. Bye-bye.